Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuridan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah raya minggu depan akan dilaksanakan secara online pada pukul 8 pagi dan akan ditayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Baik yang sudah hadir di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara dimanapun yang mengikuti ibadah GBI Shalom SIC Denpasar secara online. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa, bersuka cita, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami satukan hati kami untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan pujian, pengagungan, menyanjung dan memuliakan Tuhan melalui ekspresi hati kami di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Urapi hamba-hambamu, berkati setiap kami yang beribadah. Kami yang beribadah dengan segenap hati kami, ingin menyukakan hati Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini, di gereja maupun di rumah-rumah, karena kondisi keadaan yang belum memungkinkan semua kami bisa datang ke gereja. Engkau memberkati kami. Sukacita Allah penuhi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menyambut berkat firman Allah dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya. Yang bersuka cita sekali lagi boleh sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah ya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Allah yang baik dan luar biasa. Mengiring-Mu Tuhan adalah kekuatan dan kesukaan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu hari ini pun ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih. Bersama-sama katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Lalu kita mau katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Amin. Kubah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin berkembang. Itulah kesukaan hatiku, melepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringmu, mengiring Yesus, jadikanku hamba yang berserah. Katakan mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku, melepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi kita mau katakan pujian di hadapan Tuhan. Itulah kesukaan hatiku, melepas semua aku untuk mengenal. Tuhan, dengar umat-Mu pagi hari ini. Tuhan mengatakan di hadapan-Mu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku, yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang lagi katakan mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Lepas semua aku untuk. Biar ini jadi doa dan komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan
setiap kita bangkit berdiri bersama. Dan sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini sebagai doa dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berperan selalu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah nomor satu dalam hidup kita, sekali lagi sorakan haleluya. Engkau Tuhan yang telah menebus dosa kami dan menyelamatkan hidup kami Tuhan. Bertepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Woo! Kami memuji kebesaran-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, Engkau Tuhan yang menebus dosa kami. Kau telah tebus dosaku dan ku menjadi baru. Kini ku hidup bagimu. Aku kan selalu setia pada panggilan Raja bagi kemuliaan-Nya. Ku mencari kerajaan-Mu dan hidupi kebenaran-Mu. Semua akan ditambahkan di hidupku.
Haleluya. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu, sebab kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mengatakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkanku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Bersama-sama angkat tangan kita di hadapannya dan katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendak-Ku, ku serahkan padamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun dalam suasana COVID semakin meninggi dan kita untuk sementara ibadah di rumah lagi, belum bisa ke gereja lagi. Nanti sampai kondisi memungkinkan, kita harus tetap bersyukur ya. Kita harus tetap semangat, tetap antusias beribadah. Kita sudah membuktikan selama hampir 2 tahun ini kita ibadah online. Dan sebagian besar dari antara kita, kerohanian kita tetap terjaga, bahkan bertumbuh dan menyala-nyala. Salah satunya saya dan beberapa rekan anggota Kobar dan Ibu Gembala, kami tetap menyala-nyala untuk beribadah dan melayani Tuhan. Baik Bapak sekalian, ini adalah minggu ketiga bulan Februari, di mana bulan Februari kita mendapat subtema tahun 2022 ini adalah dimuridkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini minggu ketiga saya akan membahas firman Tuhan dengan judul Ciptaan Baru. Ciptaan Baru. Mari kita membaca satu ayat pendahuluan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Mengapa Roh Kudus memberikan pewahyuan kebenaran firman Tuhan ini kepada Rasul Paulus? Karena kala itu Rasul Paulus menghadapi orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi dan guru-guru Yahudi di kota Galatia. Mereka menekankan bahwa untuk selamat secara pasti tidak cukup hanya percaya Yesus. Mereka meminta orang-orang Kristen non-Yahudi untuk melakukan hukum Taurat, yaitu sunat secara lahiriah. Dan para pria disuruh melakukan sunat secara lahiriah. Dan mereka sangat bangga dengan tanda-tanda keyahudian itu. Mereka sangat bangga dengan tanda sunat lahiriah itu sebagai bukti bahwa mereka orang-orang pilihan dan menjadi selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Kristen non-Yahudi diminta untuk mengikuti aturan Taurat Musa yang dibanggakan oleh guru-guru Yahudi di zaman Rasul Paulus menulis surat Galatia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, yang memegahkan diri dengan tanda-tanda lahiriah itu sebagai tanda bahwa ini adalah keyahudian mereka yang asli, dan ini adalah tanda kepastian keselamatan mereka sebagai orang Kristen, itu disangkal oleh Rasul Paulus, itu dikoreksi oleh Rasul Paulus. Paulus menekankan bahwa hakikat daripada agama Kristen itu Bapak Ibu terletak pada ciptaan baru, bukan pada memiliki nama baru, memiliki kebiasaan baru, penampilan baru, cara berpakaian baru yang sifatnya agamawi, melainkan menjadi ciptaan baru, bukan pada sunat lahiriah juga. Ciptaan baru yang artinya seluruh akal budi dan juga karakter kita diperbaharui dan semakin terbentuk menjadi seperti Kristus. Pribadi Kristus nyata dalam hidup kita, itu ciptaan baru. Sehingga setelah Paulus menyatakan pada ayat 15 ini bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Coba kita baca ayat 14. Paulus berkata oleh ilham Roh Kudus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus tegaskan kemegahannya, ke rasa syukurnya bukan pada karena dia orang Yahudi dan disunat menurut Taurat Musa, bukan. Tapi dia bermegah karena salib Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Jadi Paulus menekankan bahwa menjadi ciptaan baru itu yang lebih penting dan yang benar, bukan pada tanda-tanda lahiriah, salah satunya sunat ataupun kebiasaan baru atau nama baru atau hal-hal lahiriah lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, agar subtema bulan Februari ini semakin kita pahami, maka saya mengajak saudara untuk sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan judul ciptaan baru. Dalam korelasinya, dalam hubungannya, dalam kaitannya dengan pemuridan. Mari kita baca nats utama. 2 Korintus 5 ayat 17 dan Efesus 4 ayat 24. Saya ulangi. Kita akan baca nats utama 2 Korintus 5 ayat 17 dan Efesus 4 ayat 24. Saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 24 menggunakan istilah lain, yaitu manusia baru. Mari saya bacakan Efesus 4 ayat 24. Demikian firman Allah. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, apa sih menurut orang Kristen? Apa sih menurut Bapak Ibu Saudara ciptaan baru itu? Manusia baru di dalam Kristus itu apa sih menurut Bapak Ibu Saudara, menurut kebanyakan orang Kristen? Apakah artinya ciptaan baru atau manusia baru di dalam Kristus itu ganti kepercayaan yang dipeluk, yang dianut? Apakah itu artinya juga punya kebiasaan baru dalam beragama sehingga disebut atau dianggap lebih rohani? Atau apakah disebut sebagai orang suci yang tidak lagi berbuat dosa? Apa sesungguhnya arti ciptaan baru atau manusia baru itu? Ternyata bukan itu. Bukan mengganti kepercayaan. Yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting bukan juga punya kebiasaan agamawi yang baru sehingga disebut lebih rohani. Bukan pula yang lebih penting sekarang saya jadi orang baik. Bukan itu. Tetapi ternyata ada hal lain Bapak Ibu. Mari dengarkan baik-baik. Jika kekristenan dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah semata, seperti misalnya hal lahiriah dalam kekristenan itu tanda salib misalnya, lalu buku Alkitab yang kita punya misalnya, atau mungkin tanda-tanda yang lainnya, misalnya apa itu? Ke gereja misalnya, atau menggunakan pakaian putih misalnya, atau bahkan hal yang bersifat upacara-upacara kekristenan yang sakral, misalnya sakramen perjamuan kudus, kita mengikuti perjamuan kudus, ada roti, ada air anggur, atau sakramen baptisan air, kita mengikuti baptisan air secara selam. Bapak Ibu, semua tanda-tanda lahiriah, baik itu yang bersifat sakramental maupun bersifat hal-hal yang mendukung seperti Alkitab, atau seperti salib, atau seperti pakaian putih dan lain sebagainya ke gereja, itu semua penting. Itu semua penting. Garis bawah ya, saya tidak mengatakan itu salah, itu tidak penting, tapi itu bukan yang esensi. Jangan itu yang ditekankan. Hal lahiriahnya jangan ditekankan. Kalau kita menekankan berlebihan pada hal lahiriah, pada hal-hal lahiriah, maka kita akan kehilangan kekristenan yang esensial. Apa itu? Kasih, iman yang sejati, kekudusan, ketulusan, kesetiaan, itu akan menjadi kita abaikan. Lalu kita fokus seperti orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, seperti guru-guru Yahudi yang menekankan tanda-tanda lahiriah. Salah satunya adalah sunat sebagai tanda keyahudian
dan sebagai kepastian keselamatan. Ini semua kita tolak. Sebab Bapak Ibu, sesungguhnya menjadi ciptaan baru atau manusia baru itu adalah ketika seseorang sungguh-sungguh percaya dan mengalami kasih Yesus. Itulah ciptaan baru. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu setelah itu ada buktinya, ada buahnya. Apa itu? Kehidupan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu semakin serupa dengan Kristus? Apa itu serupa dengan Kristus? Serupa dengan Kristus dalam hal perilaku atau karakter. Serupa dengan Kristus dalam hal penyangkalan diri dan kemauan untuk pikul salib. Serupa dengan Kristus dalam pikiran dan perasaan, dalam kebiasaan, dalam tujuan hidup. Jadi Bapak Ibu, walaupun saya, walaupun saudara, seorang Kristen yang aktif, seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu, seorang hamba Tuhan, seorang yang aktif pelayanan, bahkan seorang yang sangat cinta pekerjaan Tuhan, tapi jika tidak memiliki tanda-tanda Kristus dalam hidup kita, maka Anda ataupun saya bukan ciptaan baru. Tanda-tanda Kristus dalam hidup kita itu apa? Yaitu tadi, kita memiliki perilaku dan karakter seperti Yesus. Itu ciptaan baru. Kita memiliki sifat penyangkalan diri atau kemauan penyangkalan diri dan pikul salib. Itu ciptaan baru. Pikiran dan perasaan seperti Yesus. Kebiasaan seperti Yesus. Serta tujuan hidup seperti Yesus. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Apa itu? Kerjakan perintah amanat agung. Kalau ini ada dalam diri kita, maka tanpa tanda-tanda lahiriah sekalipun, kita disebut ciptaan baru. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kelahiran baru, tidak ada tanda-tanda manusia baru, tidak ada tanda-tanda ciptaan baru, perilaku karakter seperti Yesus tidak ada, penyangkalan diri pikul salib seperti Yesus tidak ada, pikiran dan perasaan seperti Yesus tidak ada, lalu kebiasaan seperti Yesus tidak ada, dan Bapak Ibu tujuan hidup tidak seperti Yesus, maka dia bukan ciptaan baru. Dia cuma pemeluk kepercayaan baru, dia cuma punya kebiasaan baru, dan itu baik-baik saja, tetapi itu bukan tanda keselamatan, bukan tanda manusia baru atau ciptaan baru yang tadi Paulus katakan dalam nats pendahuluan kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa benar-benar menjadi manusia baru? Bagaimana kita benar-benar menjadi ciptaan baru? Ada satu jalan yang harus kita lalui, yang tadi sempat saya bahas di depan, bahwa kita harus benar-benar bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya berubah kepercayaan yang dipeluk, bukan hanya mengubah kebiasaan baru, bukan hanya menambahkan nama rohani di depan nama asli kita, bukan hanya memperbanyak kesibukan kegiatan di gereja atau hal-hal yang bersifat kerohanian agamawi. Tidak itu. Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada dua kata ya, yang terkait dengan kehidupan manusia baru, ciptaan baru. Dua kata itu adalah disiplin rohani. Bapak Ibu sekalian, disiplin rohani itu dijabarkan sebagai semua aktivitas untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani yang memampukan seseorang atau yang membuat seseorang mencapai pertumbuhan rohani atau kedewasaan rohani. Itulah yang dimaksud dan yang dianggap sebagai disiplin rohani. Jadi kalau saudara seorang yang melakukan disiplin rohani sebagai orang Kristen, sebagai ciptaan baru, maka saudara harus melakukan secara disiplin rohani yang harus kita kerjakan. Apa saja disiplin rohani itu? Contoh, Anda harus punya jam doa pribadi. Selain doa bersama, selain mezbah keluarga, Anda harus punya ketekunan membaca firman Tuhan dan merenungkannya.
Disiplin rohani yang lain, ibadah yang setia, bukan hanya rutin, tapi setia dilakukan dengan benar, dengan rela, dengan sungguh-sungguh. Apalagi belajar mengampuni, belajar menyangkal diri, belajar memikul salib, belajar menguasai diri, dan masih ada banyak yang lainnya. Disiplin-disiplin rohani yang harus kita lakukan, yang terkait dengan keadaan yang kita terima setelah kita percaya Yesus, yaitu status sebagai manusia baru atau ciptaan baru. Nah, disiplin-disiplin rohani ini dibahas oleh Paulus di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Yang terkait dengan ciri manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Itu salah satu bentuk disiplin rohani. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, itu manusia baru. Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, itu manusia baru. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Jadi bukan sekali saat percaya Yesus 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu selesai, lalu tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan, tidak ada pertambahan sifat-sifat yang mengarah seperti Yesus. Itu patut diragukan. Dia bukan ciptaan baru, dia bukan manusia baru, dia cuma pemeluk kepercayaan baru, dia cuma punya kebiasaan beragama yang baru, dia belum tentu ciptaan baru. Diperbaharui, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalitnya. Diperbaharui terus-menerus, mengalami pertumbuhan, menjadi serupa dengan Kristus, memiliki kerinduan untuk serupa dengan Kristus, dan itu harus dikerjakan dengan disiplin. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita, Anda, saudara, masih bertahan dengan pemahaman kita yang salah mengenai manusia baru, mengenai ciptaan baru? Bahwa ciptaan baru, manusia baru dalam ayat yang kita baca itu identik dengan rajin ke gereja, identik dengan ambil bagian pelayanan, identik dengan nama baru yang diberikan di depan nama asli kita, atau kebiasaan-kebiasaan beragama yang baru yang kita peluk. Bukan hanya itu. Itu bukan esensi. Yang esensi adalah Anda dan saya memiliki karakter, memiliki perilaku, memiliki kerinduan untuk menjadi seperti Yesus. Ada penyangkalan diri, ada pikul salib, ada tujuan hidup seperti Kristus, menyelesaikan amanat agung. Saya sampai pada bagian penutup. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita semua dimuridkan adalah supaya kita menjadi seperti Yesus lewat pertumbuhan rohani kita hari lepas hari. Oleh karena itu Anda harus, saya harus, kita semua harus mau menjadi murid yang melakukan disiplin-disiplin rohani. Bangun jam doa saudara, bangun jam saat teduh saudara, bangun kerajinan saudara memberitakan Injil, bangun kerajinan dan kesetiaan saudara beribadah sekalipun online. Jangan nyambil, ya, sambil ibadah online nyemil, sambil ibadah online balesin SMS atau WA. Hentikan dulu, cuman barang 1 jam paling lama. Saudara belajar, miliki disiplin-disiplin rohani itu. Dan semua tujuan dari pemuritan itu berjalan ketika kita mau melakukan disiplin rohani sebagai seorang murid untuk boleh mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan ini ada dalam bagian yang disebut manusia baru, ciptaan baru. Apakah disiplin rohani itu untuk orang tertentu sulit? Ya, bisa jadi. Apakah penuh dengan tantangan? Ya, bisa jadi. Tetapi tidak boleh kita berhenti, tidak boleh kita mencari alasan sehingga kita menjadi Kristen yang tidak bertumbuh. Bisa jadi menjadi Kristen yang pertobatan kita dan kelahiran baru kita tidak pernah kita alami.
Mari saya mendorong saudara pada hari ini. Saudara, biarlah engkau mengerti ciptaan baru, manusia baru, menurut gambar kaliknya yang terus-menerus diperbaharui lewat disiplin rohani yang harus kita lakukan. Melalui proses jalannya adalah pemuritan. Dimuridkan pada bulan ini temanya, dan subtema bulan depan memuridkan. Mari lakukan itu. Mulai ambil keputusan, jalani spiritual journey kita, dan khususnya bulan ini. Kalau saudara diundang untuk masuk dalam pemuritan, terima. Tanggapi. Kalau tidak ada yang mengajak saudara, cari orang yang bisa saudara jadikan pemurid, mentor. Orang tua rohani, kakak rohani, pembina rohani. Libatkan Roh Kudus. Berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan langkah-langkah yang minggu lalu saya sudah sampaikan, kerjakan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Biar firman dengan judul ciptaan baru ini bukan sekedar bicara tentang ciptaan baru semata, tapi dihubungkan dengan murid, dimuridkan yang melakukan disiplin-disiplin rohani. Dengan demikian tidak ada yang bisa mendakwa kita bahwa kita adalah manusia Kristen palsu, tapi kita adalah manusia Kristen ciptaan baru. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memandu kami, mengajari kami, untuk kami bukan saja memeluk kepercayaan baru, bukan saja memiliki nama Kristen yang baru, bukan saja memiliki Alkitab, bukan saja memiliki kebiasaan baru, bukan saja melakukan ini dan itu yang bersifat lahiriah di dalam aturan-aturan kekristenan, tetapi yang lebih penting adalah akal budi kami dipengaruhi dengan pribadi Kristus, dan kami terus bertumbuh sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, melalui proses dimuridkan dan mengerjakan disiplin-disiplin rohani dengan disiplin, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Biarlah hari ini Bapa, hamba berdoa, jamah hati umatmu yang masih mengeraskan hati, yang masih abai, yang masih menampik kebenaran ini dan menganggap itu tidak penting. Toh aku tetap percaya Yesus. Biarlah mengerti hati Tuhan. Engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus jadi murid. Tidak boleh sekedar pengikut, tidak sekedar hanya penggemar yang mengidolakan, tapi sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi benih yang baik, hidup, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengar, terima, dan lakukan firman Tuhan serta bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktunya kita memberikan persembahan, baik itu untuk persembahan umum, persembahan diakonia, maupun mengembalikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu bisa memberikan melalui scan QR yang tertera di layar, maupun transfer ke rekening gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Kami mau memberikan yang terbaik melalui keuangan kami. Tuhan kuduskan, sucikan, dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah berdoa untuk persembahan, ya. Mari sekarang kita akan berdoa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Pulihkan bangsa kami dari keadaan yang terpuruk karena COVID. Kami bersyukur Indonesia masih bisa bertahan menghadapinya, dan kami doakan menjadi negara yang berkemenangan, menjadi negara yang mampu mengatasi pandemi COVID ini. Ekonominya diberkati, pariwisatanya dipulihkan, hasil buminya diberkati, keamanan di mana-mana, dan masyarakatnya rukun, takut akan Tuhan, dan hidup sehat.
berkati pemerintah pusat sampai dengan daerah. Mereka semua diberikan Tuhan hikmat untuk bisa memerintah bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati Indonesia. Berdoa juga untuk saudara kami, khususnya Jemaat GB Shalom dan seluruh orang percaya. Tuhan berkati dengan berkat kesehatan bagi yang sakit dan pertolongan bagi yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, dengar doa syafaat kami. Sekarang kami mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami berjanji, kami bukan saja mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan roh limpah sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, umur panjang, sukacita, harmonis dalam rumah tangga pernikahan dan secara pribadi. Tuhan berkati. Hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik lewat recording yang kami ambil beberapa saat yang lalu, yang sudah menjadi berkat, dan juga siapapun yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mohon doa berkat, kami mau katakan dengan iman. Mari bersama katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya terima mujizat. Saya terima kesembuhan ilahi. Segala kelemahan tubuh dihancurkan. Segala sakit penyakit dihancurkan. Darah Yesus, darah kesembuhan ilahi. Tubuhku sehat, sakitku sembuh. Dalam nama Yesus, organ tubuh yang sehat, organ tubuh yang baru, organ tubuh yang diperbaharui. Terima kesembuhan ilahi. Saya terima kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, rumah tangga, keluarga, pernikahan jemaatmu, Jemaat GB Shalom maupun seluruh orang percaya mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati semakin hari semakin dipulihkan, semakin harmonis, semakin manis. Suasana sorga sungguh turun dan kami rasakan dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam relasi suami istri, relasi orang tua anak, saudara bersaudara. Demikian juga usaha, dagang, toko, warung yang dikerjakan, bisnis apapun yang berkenan di hadapan Tuhan yang dikerjakan umatmu, diberkati oleh Tuhan, berhasil. Bahkan Tuhan memberikan hikmat, kreativitas untuk memulai pekerjaan-pekerjaan baru yang sesuai dengan keadaan zaman. Tuhan memberkati. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Bapa yang baik dan terimalah berkat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwamu melimpah sempurna dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Tuhan memberkati.